sahabat Albina, semoga selalu spektakuler. Wah, rasanya udah lama ya kita tidak berjumpa. Semoga anak-anak dan juga keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi corona ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, Bu Irma mau cek dulu nih, masih hafal gak ya yel-yel Albina? Yuk kita coba bareng-bareng. Albina, soleh, cerdas, kuat, Allahu Akbar. Wah, hebat semangatnya. Kita coba sekali lagi ya. Albina, soleh, cerdas, kuat, Allahu Akbar. Hebat. Nah, anak-anak soli dan solihah, alhamdulillah nih kita sudah masuk di hari ke-11 bulan Ramadan. Gimana ibadahnya? Mudah-mudahan semakin meningkat ya. Tilawahnya, qiyamul lailnya, sholat duhanya, sedekahnya, serta amalan-amalan yang lainnya. Nah, di pesantren Ramadan online kali ini, Bu Irma akan bertutur kisah nih tentang apa ya? Pokoknya bertutur kisahnya akan diambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Penasaran? Yuk kita simak bareng-bareng. Anak-anak, kisah yang akan Bu Irma sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kisah tentang pria pemilik dua kebun. Kisah ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 46. Nah, anak-anak boleh sambil membuka Al-Quran dan membaca maknanya. Alkisah di masa lalu terdapat seorang yang kaya raya. Orang itu memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Dua kebun itu dikelilingi pohon-pohon kurma yang sangat rindang. Di antara dua kebun itu ada ladang yang amat subur. Sungai pun mengalir di celah kedua kebun. Tak pernah sekalipun pria itu mengalami gagal panen. Dua kebunnya selalu menghasilkan buah yang sangat melimpah. Alhasil, harta pria itu pun semakin menggunung. Ia memiliki kekayaan yang amat besar dari kedua bisnisnya yang berasal dari kebunnya. Karena kekayaannya, ia pun memiliki kedudukan yang terhormat di masyarakat. Warga sekitarnya sangat menghormatinya. Namun sayang, pria ini merupakan seorang kafir yang tidak meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat congkak pun menguasai hatinya dan menambah kekafirannya. Luar biasa hasil usahaku. Aku memang hebat. Aku bisa menjadi bertambah kaya. Orang-orang semakin menghormatiku dan tunduk padaku karena kekayaanku, ujar pria kafir itu. Suatu hari, pria itu bertemu dan berbicara dengan seorang temannya. Berbeda dengannya, temannya itu merupakan pria miskin. Jangankan kebun, sebatang pohon pun pria itu tidak punya.
Dibanding dengan si pemilik kebun, kekayaan pria itu bagaikan langit dan bumi. Namun, kendati hidupnya sulit, pria miskin itu merupakan seorang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saat bertemu dengan pria miskin itu, sang pemilik 2 kebun pun segera menyombongkan diri. Lalu ia berkata pada kawannya, "Hai, kau lihat, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat," ujar pria kafir itu. Namun, kawan muslimnya hanya diam dan tak menanggapi, karena ia tahu betul bahwa harta tidak dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pria pemilik kebun membawa pria miskin itu memasuki kebunnya yang luas dan melimpah. Pria kafir itu pun semakin besar kepala. Ia berkata, "Hai, lihatlah kebunku ini, tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku pikir hari kiamat itu tidak akan datang. Dan jika aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini," ujarnya dengan sangat congkak. Mendengarnya, barulah si pria mukmin itu bereaksi. Ia melihat temannya sedang di dalam kekafiran yang nyata dan menzolimi dirinya sendiri. Ia pun berusaha menyadarkan temannya dan menyelamatkannya dari kekafiran. "Duhai temanku, aku percaya bahwa Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala," nasihatnya kepada si pemilik kebun. Namun, si pemilik 2 kebun masih diliputi kesombongan yang teramat sangat. Hatinya tak melihat kekuasaan Allah di balik kesuksesan perkebunannya. Ia menyangka semua yang dihasilkannya adalah jerih payahnya sendiri. Kau berkata demikian karena kau iri. Kau tidak memiliki kebun sepertiku, dan orang-orang tidak menghormatimu seperti menghormatiku. Lihat, inilah jerih payahku dan merupakan kehebatanku sendiri. Teman mukminnya itu pun kembali mengingatkan, "Wahai temanku, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dari segi harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebunmu menjadi tanah yang licin atau air yang menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi," ujarnya berusaha mengingatkan temannya. Malam harinya, turunlah hujan disertai petir yang amat hebat. Rumah pria kafir itu pun hancur seketika. Begitu juga dengan kebun anggurnya. Pohon-pohon kurma dan anggur di dalamnya roboh berantakan. Air sungai yang mengaliri kebun itu surut, mengakibatkan kebun menjadi kering kerontang. Harta kekayaan si pemilik kebun pun binasa sudah. Melihatnya, si pemilik kebun pun hanya jatuh, tertunduk, dan membolak-balikan kedua tangannya. Ia ditimpa penyesalan yang teramat sangat. Tidak, tidak. Aduhai, seandainya aku dulu tidak mempersekutukan Tuhanku. Ujarnya menangis terseduh-seduh. Anak-anak, kisah itu adalah contoh dari orang-orang yang tertipu pada kehidupan dunia. Bahkan sekarang ini kita dapat lihat betapa orang-orang kafir mendapat banyak kenikmatan dari Allah. Namun semua itu hanyalah ujian untuk mereka,
bukan karena Allah mencintai mereka. Sebaliknya, orang muslimin banyak yang diuji dengan kemiskinan. Namun, itu bukan berarti Allah membenci mereka. Allah memberikan dunia beserta kenikmatannya kepada setiap manusia. Namun Allah hanya memberikan kenikmatan beragama hanya kepada orang-orang yang dicintai olehnya. Maka beruntunglah jika kita masih memiliki keimanan dan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tandanya kita adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kisah, Allah pun memberi peringatan. Dan berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 45-46. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, dari kisah ini tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kira-kira apa saja ya hikmahnya? Anak-anak bisa menyebutkan? Ya, betul. Hikmah yang pertama adalah kita tidak boleh sombong terhadap semua yang kita miliki. Contohnya apa? Harta, kecantikan, kekayaan, kecerdasan. Karena itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya hasil jerih payah kita. Anak-anak bayangkan, bila kenikmatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa apa-apa lagi. Maka jauhilah sifat sombong dan berbangga diri. Hikmah yang kedua, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti yang kita rasakan sekarang. Jika Allah berkehendak, virus kecil yang bahkan tidak bisa kita lihat bisa melumpuhkan manusia. Kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Maka banyaklah berdoa dan mintalah perlindungan pada Allah. Mintalah pada Allah di setiap sholat kita, agar Allah segera mengakhiri pandemi corona ini. Baiklah anak-anak, semoga anak-anak bisa mengambil hikmah lainnya ya dari kisah pria pemilik 2 kebun ini. Ibu yakin anak-anak pasti bisa menggali hikmah yang lebih banyak. Sekian tutur kisah dari Ibu. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.